这个是浪石。Bab 749, Retret Jauh. Sosok hitam terbang di atas hutan pegunungan yang luas dengan cara seperti kilat. Tekanan yang ditimbulkan oleh kecepatan terbangnya yang tinggi menyebabkan sebuah parit panjang terbentuk di atas lautan pepohonan di bawahnya. Itu lama kemudian sebelum selokan perlahan menghilang. Sosok hitam itu secara alami adalah orang yang telah membantu perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah menyelesaikan beberapa masalah. Itu adalah Xiao Yan. Dia tidak khawatir bahwa Higan diam-diam akan menggunakan taktik curang. Ini karena dia tahu bahwa semua taktik tidak berguna di depan kekuatan absolut. Klan He kecil mungkin memiliki beberapa reputasi di bagian barat laut kekaisaran, tetapi dari sudut pandang aliansian, itu hanyalah sebuah faksi yang hampir tidak bisa menarik perhatian aliansi. Tidak perlu terlalu banyak usaha untuk melenyapkan klan He. Oleh karena itu, Xiao Yan dengan tenang pergi setelah menyelesaikan masalah. Dia tidak meninggalkan apapun ketika dia pergi kali ini. Pada akhirnya, dia tidak memiliki persahabatan yang mendalam dengan Kaagang dan yang lainnya. Bantuan menyediakan tempat penampungan Xiao Yan saat itu sudah dilunasi setelah Xiao Yan menyelamatkan mereka 2 kali. Banyak pikiran melintas di hati Xiao Yan saat kecepatan terbangnya tiba-tiba naik. Kecepatannya akhirnya berkurang setelah sekitar 10 menit plus. Sayap api di punggungnya mengepak dan tubuhnya menyerbu ke lembah gunung yang tersembunyi di antara beberapa puncak gunung. Xiao Yan merasakan tatapan sedingin es menyapu saat tubuhnya memasuki lembah. Tatapannya hanya menjadi sedikit lebih hangat setelah menyapu wajah Xiao Yan. Tatapan itu tentu saja milik Medusa yang tetap berjaga di tempat ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak keberatan. Tubuhnya bergerak dan saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di samping kepompong besar berwarna ungu muda itu. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu? Medusa mengangkat matanya dan bertanya secara acak ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara kasar menyebutkan masalah itu dari sebelumnya. Namun, Medusa tidak terlalu tertarik dengan masalah ini. Itu hanya satu uang dan perusahaan tentara bayaran yang biasa-biasa saja. Oleh karena itu, ia mengalami kesulitan menyebabkan dia merasakan rasa ingin tahu. Fluktuasi auramu menjadi semakin besar. Douki di tubuh Anda juga berulang kali merembes keluar. Dari kelihatannya, kamu harus bergegas dan melakukan retret. Medusa jelas lebih memperhatikan situasi tubuh Xiao Yan dibandingkan dengan masalahnya. Dia mengerutkan kening saat dia berbicara. Dari tampilan penglihatannya, Xiao Yan saat ini seperti saringan yang penuh lubang. Douki berulang kali merembes keluar dari lubang ini. Xiao Yan pahit tersenyum dan mengangguk. Aura yang dia keluarkan sebelumnya menyebabkan Douki di dalam tubuhnya menjadi semakin tidak terkendali. Terlebih lagi, hal yang paling bermasalah adalah energi alam mulai mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Ini menyebabkan bagian dalam tubuhnya menjadi semakin kacau. Saya terdesak waktu dan berencana untuk memulai retret mendalam sekarang. Selama retret saya akan menutup gua gunung. Aku akan menyerahkan Zian padamu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum segera berbicara. Ya. Medusa mengangguk kecil. Dia segera ragu sejenak dan berkata, saya belum kembali ke ras ular orang selama perjalanan ini kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Saya mungkin kembali ke suku setelah Anda keluar dari retret Anda. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menyelidik. Apakah Anda membutuhkan saya untuk kembali bersamamu? Tidak perlu. Manusia tidak disambut oleh ras manusia ular kita. Tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa masalah yang tidak perlu jika kamu ikut. Ekspresi Medusa bergerak sebelum mulutnya mengucapkan penolakan samar. Xiao Yan menggosok kepalanya karena malu saat melihat ini. Dia berkata, kalau begitu, mari kita lupakan saja.
itu? Pertama-tama aku akan mengemasi gua gunung dan akan memulai retret sebentar lagi. Saya akan menyerahkan Zian kepada Anda. Medusa menurunkan dagunya. Xiao Yan tidak menunda lagi ketika dia melihatnya mengangguk. Dou Qi yang kacau di dalam tubuhnya menyebabkan dia merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa. Oleh karena itu, tubuhnya melintas dan dia bergegas ke gua gunung. Setelah itu, dia merapikan tempat ini di mana dia akan melakukan retret panjang di tengah suara ledakan rendah. Medusa mengirim Xiao Yan ke gua gunung dengan matanya. Dia tanpa sadar mengepalkan tangannya dan matanya berubah dengan cepat. Sesaat kemudian, dia menghela nafas tak berdaya. Orang ini tampaknya sedikit takut untuk mengikutinya ke suku ular orang. Merapikan gua gunung berlangsung sekitar 10 menit lebih sebelum berakhir. Setelah itu, Xiao Yan, yang tertutup debu batu, terbatuk dan berjalan keluar. Dia tiba di tempat kepompong besar berwarna ungu itu dan dengan lembut menepuknya. Dia tertawa, gadis kecil, saya juga akan melakukan retret dan akan mengundang Cai Lingjie Anda untuk menjaga Anda selama periode waktu ini. Saya harap Anda akan menyelesaikan evolusi Anda ketika saya keluar dari retret saya. Kalau tidak, aku akan meninggalkanmu di hutan belantara ini dan membiarkan binatang ajaib lainnya memakanmu seperti Tony. Kepompong cahaya itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang saat suara Xiao Yan terdengar. Seolah-olah orang kecil di dalamnya menentangnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa saat melihat ini. Medusa di sampingnya juga tak berdaya menggelengkan kepalanya. Orang ini masih memiliki mood untuk bercanda bahkan pada saat ini. Xiao Yan menepuk kepompong ringan sekali lagi. Dia menoleh ke Medusa dan berkata dengan sedikit senyum, "Aku khawatir kali ini akan sulit bagimu. Saya juga tidak menyadari berapa lama saya akan mengambil selama terobosan ini. Jika saya menebak dengan benar, itu akan membutuhkan setidaknya setengah tahun." Tenang, ini hanya setengah tahun. Medusa menyingkirkan rambut hitam di dahinya dengan tangannya dan berbicara dengan lemah. "Selama tidak ada situasi khusus yang terjadi, aku akan menjaga kalian berdua sampai kamu berhasil keluar." Xiao Yan mengangguk pelan saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan menangkupkan tangannya dengan hormat ke Medusa. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke gua gunung. Sesaat kemudian, tubuhnya memasuki kegelapan di dalam gua. Setelah tubuhnya menghilang, gua gunung tiba-tiba mengeluarkan suara benturan keras. Segera, tumpukan batu besar berguling dan jatuh, dengan kuat menghalangi pintu masuk ke gua. Ekspresi acuh tak acuh Medusa akhirnya mengungkapkan kesepian saat dia melihat pintu masuk gua yang telah berubah menjadi tumpukan puing. Tidak ada yang tahu kapan Xiao Yan bisa pergi setelah melakukan retret ini. Medusa terdiam sesaat sebelum menghela nafas pelan. Dia dengan lembut bergumam, "Semoga kamu akan berhasil melakukan terobosan." Gua gunung tidak segelap yang dibayangkan. Beberapa batu cahaya bulan telah ditempatkan di dinding gua. Cahaya lembut samar tersebar di seluruh gua. Itu tidak terlalu mencolok juga tidak tampak terlalu gelap. Xiao Yan duduk bersila di atas batu hijau. Batuan hijau ini jelas mengandung beberapa pecahan batu giok dan terasa sejuk saat dia duduk di atasnya. Itu mengandung manfaat tertentu dalam memastikan kewaspadaan seseorang. Xiao Yan melirik batu hijau ini sebelum dia tiba-tiba teringat teratai api berwarna hijau saat itu. Pelatihan di atasnya tidak hanya memungkinkan seseorang untuk meningkatkan kecepatan penyerapannya, tetapi juga memiliki manfaat dari penyempurnaan awal. Itu benar-benar penolong utama dalam pelatihan. Sayangnya, itu telah dihancurkan oleh Fallen Heart Flame saat dia berada di bawah tanah. Xiao Yan tertawa pahit. Dia menghela nafas panjang sebelum tangannya segera membentuk segel. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan seseorang untuk bernapas, dia telah memasuki kondisi latihannya tanpa hambatan. Situasi di dalam tubuhnya muncul di benaknya begitu dia memasuki kondisi pelatihan.
Dia melihat Douki yang seperti aliran deras yang berderap di dalam nadinya dengan cara yang kacau. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Beruntung tubuhnya ini telah mengalami penyempurnaan obat-obatan spiritual dan api surgawi berkali-kali. Jika tidak, pemberontakan Douki tingkat ini setidaknya akan menyebabkan dia merasakan sakit jauh di dalam tulangnya. Xiaoyan perlahan membuang gangguan dari pikirannya saat pikirannya mulai mengatur pemberontakan Douki di dalam tubuhnya. Dengan bantuan kekuatan spiritualnya yang kuat, Douki ini, yang melonjak secara acak, dikejar ke beberapa jalur ki dalam waktu singkat. Douki mengikuti rute, mantra api, dan dengan cepat diedarkan. Saat itu beredar, perasaan aneh yang tampaknya ada di dalam rohnya, perlahan muncul di hati Xiaoyan. Energi alam sekitarnya di luar gua mulai melonjak liar ketika perasaan unik ini telah menyerang hati Xiaoyan. Itu berputar dengan cepat sebelum membentuk corong spiral kecil di udara di atas kepala Xiaoyan. Sisi yang lebih kecil terhubung ke kuil Xiaoyan saat menuangkan energi liar dan kekerasan yang sangat besar ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan segera mengerutkan kening di dalam hatinya setelah mengalirkan energi yang begitu besar. Kepadatan energi di dalam lembah agak melebihi harapannya. Tidak disangka pada awalnya sekuat ini. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Pikirannya bergerak, dan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul tanpa peringatan sebelumnya, benar-benar membungkus tubuhnya. Setelah nyala api hijau giok muncul, ia tidak punya waktu untuk memancarkan suhunya ketika mulai bergoyang perlahan di bawah perintah Xiaoyan. Akhirnya, nyala api hijau giok berangsur-angsur berubah menjadi nyala api yang tak terlihat. Itu mengejutkan. Fallen Heart Flame. Fallen Heart Flame benar-benar melilit tubuh Xiaoyan, tampak seperti lapisan pakaian api. Kecepatan energi liar dan kekerasan dari sekitarnya, yang telah mengalir deras ke tubuh Xiaoyan, segera berhenti. Di bawah perlindungan, api hati yang jatuh, energi alami yang agak berbintik-bintik itu akan disempurnakan sekali oleh efek khusus dari api hati jatuh setelah melewatinya. Dengan cara ini, tekanan di dalam tubuh Xiaoyan segera sangat berkurang. Energi bersiul di dalam gua gunung. Untaian energi berbintik-bintik berwarna-warni terjalin satu sama lain. Warna-warna cerah dan indah terpancar di dalam gua, membuatnya tampak sangat indah. Di tepi cahaya energi yang tak terhitung jumlahnya adalah Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Kemajuan dari Do Huang menjadi Do Huang bukanlah hal biasa. Kemajuan ke kelas ini membutuhkan energi yang luar biasa besar, seperti Zian. Jumlah energi yang begitu besar secara alami bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa mengandalkan akumulasi energi untuk waktu yang lama untuk menyelesaikan proses transformasi. Xiaoyan saat ini sudah memiliki kualifikasi untuk maju ke kelas Do Huang. Oleh karena itu, dia saat ini hanya membutuhkan energi yang cukup baginya untuk maju. Begitu dia menyelesaikan pengumpulan energi, maju ke Do Huang adalah masalah yang mudah dicapai. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa kemajuan ini akan membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Babak 750. Perubahan. Konsep waktu cukup kabur di dalam hutan pegunungan. Itu bahkan lebih di dalam lembah yang tenang. Pada saat ini, 1 bulan telah berlalu sejak Xiaoyan memulai retretnya. Namun, tidak ada keributan sedikit pun di dalam lembah. Bahkan kepompong cahaya berwarna ungu yang sangat besar, yang telah diubah oleh Zian, masih memancarkan cahaya terang dengan kecepatan tetap. Tidak ada tanda-tanda dia memecahkan kepompong untuk keluar dari situ. Medusa juga tidak berdaya menghadapi ini. Dia agak meremehkan besarnya energi yang dibutuhkan Zian untuk maju. Medusa membelai dagunya saat dia duduk bersila di atas batu besar. Tatapannya berhenti sejenak pada kepompong ringan sebelum tanpa sadar beralih ke gua yang ditutupi oleh pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pelan ketika dia melihat bahwa masih belum ada sedikit aktivitas di sana.
Aura Xiao Yan telah menjadi sebagian tidak terlihat 3 hari setelah dia mengambil retret. Setelah beberapa hari, auranya benar-benar tersembunyi. Bahkan dengan kekuatan Medusa, dia hanya bisa samar-samar merasakan sedikit aura di dalam lembah jika dia menggunakan semua kekuatannya. Dia tahu bahwa Xiao Yan saat ini sedang mengalami periode melakukan jalan yang benar dari puncak kelas Do Huang ke kelas Do Huang. Saat auranya benar-benar menghilang, dia akan berhasil maju ke Do Huang Elite. Dua orang ini benar-benar menguji kesabaran seseorang. Medusa menghela nafas tanpa daya. Dia hanya bisa menarik pandangannya dan perlahan menutup matanya saat dia juga memasuki mode latihannya. Dia hanya bisa menggunakan pelatihan untuk menghabiskan waktu di bawah tugas membosankan menunggu dan melindungi. Jika tidak, itu benar-benar akan menguji kesabaran seseorang secara ekstrim. Hari-hari di dalam lembah berlalu dengan cara ini satu demi satu. Mereka dengan cepat mengalir melewati tanpa perubahan besar. Setiap suara dari dunia luar mengalami kesulitan menyebar ke tempat ini. Ini memberikan Xiao Yan dan Ziyan lingkungan yang paling tenang untuk maju. Beberapa fluktuasi muncul di tengah hari-hari tenang ini sekitar 2 bulan setelah retret Xiao Yan. Sumber perubahan ini adalah karena Xiao Yan. Medusa berkelok-kelok sepanjang hari ini dengan melatih dan melindungi seperti yang telah dia lakukan. Namun, saat dia akan memasuki mode latihannya, dia tiba-tiba merasakan energi di dalam lembah menjadi seperti air mendidih yang berfluktuasi dengan kuat. Dia segera terkejut dan dia dengan cepat melacak sumbernya. Itu mengejutkan tempat di mana Xiao Yan melakukan retretnya. Orang ini? Medusa merajut alisnya sedikit. Dia bisa merasakan bahwa energi padat di dalam lembah berkumpul di dalam gua gunung itu dengan cara yang gila. Selain itu, kecepatan aglomerasi ini juga meningkat. Pada akhirnya, itu benar-benar membentuk pusaran energi besar di udara di atas lembah yang lebarnya puluhan kaki. Di tengah pusaran itu adalah gua. Mengapa jumlah energi yang dia butuhkan untuk maju juga begitu besar? Medusa tercengang saat dia melihat pusaran besar di atas kepalanya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit linglung. Bukannya dia tidak pernah mengalami kemajuan dari Do Huang menjadi Do Huang. Proses itu memang membutuhkan energi yang luar biasa besar. Namun, itu tidak terjadi seperti daya tarik energi alam Xiao Yan yang gila, bukan? Tentu saja, Medusa tidak menyadari bahwa Do Huang biasa yang maju ke Do Huang tidak akan membutuhkan energi liar seperti itu. Ini karena energi yang mereka serap paling banyak hanya bisa menjalani penyempurnaan metode Qi di dalam tubuh mereka. Namun, itu berbeda untuk Xiao Yan. Tidak hanya metode Qi yang kuat dan sombong seperti mantra api di dalam tubuhnya tetapi ada juga keberadaan 3 jenis api surgawi. Api surgawi ini melindungi tubuhnya setiap saat. Energi alami yang mengalir ke tubuhnya harus melewati 3 pos pemeriksaan ini. Oleh karena itu, energi yang setebal lengan seseorang akan dengan cepat disempurnakan menjadi benang sekecil ibu jari setelah melewati 3 pos pemeriksaan ini. Selain itu, setelah energi memasuki tubuhnya dan menjalani penyempurnaan metode Qi, mantra api, energi sebesar ibu jari ini akan menyusut lagi. Dengan cara ini, energi yang dapat diserap oleh Xiao Yan secara alami sangat menyusut dalam hal ukuran. Tentu saja, ukurannya mungkin menyusut tetapi energi itu memberi Xiao Yan manfaat tanpa batas. Dengan Do Qi yang begitu murni, fondasinya di kelas Do Huang akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Do Huang biasa. Poin ini akan sangat berguna ketika dia naik ke kelas yang lebih tinggi di masa depan. Kelemahan yang diciptakan oleh proses ini adalah dia membutuhkan jumlah energi yang lebih besar dan lebih menakutkan untuk maju jika dibandingkan dengan orang biasa. Inilah alasan mengapa fenomena yang tidak biasa dari sebelumnya muncul. Pusaran energi warna-warni perlahan berputar di udara sementara energi alami berulang kali diserap. Mengikuti gaya tarik dari pusaran secara bertahap menjadi lebih kuat, bahkan energi di luar lembah mulai sedikit menggumpal menuju lembah kecil.
Medusa secara alami merasakan situasi ini. Wajah cantiknya segera berubah sedikit. Pegunungan Magical Beast ini memiliki banyak Magical Beast yang kuat. Mereka sangat sensitif terhadap energi. Munculnya riak yang begitu kuat di tempat ini pasti akan menarik mereka. Kepompong berwarna ungu muda yang telah diubah Zian tampaknya dipengaruhi oleh riak energi alam yang intens saat wajah cantik Medusa sedikit berubah. Itu segera memancarkan cahaya ungu yang intens. Di bawah cahaya ungu itu, sebagian energi alami di dalam lembah terpisah dan dengan liar bergegas menuju kepompong. Sesaat, suara energi bersiul di dalam lembah muncul berulang kali. Dua kekuatan hisap liar menyapu langit dan dengan paksa menarik semua energi yang bisa mereka serap sebelum menelan semuanya. Kekuatan hisap lembah melonjak, dan bahkan beberapa energi alam eksternal mulai dengan cepat melonjak ke arah lembah. Kedua orang ini bahkan tidak mau diam ketika mereka maju. Medusa segera menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan muncul di langit di atas lembah. Dia menyapu matanya yang cantik ke sekelilingnya sebelum tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel tangan yang rumit. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius. Sementara tangan Medusa menari dan membentuk banyak bayangan, udara di atas lembah tiba-tiba berfluktuasi dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, ruang ini menjadi sangat terdistorsi. Pusaran energi warna-warni perlahan-lahan tertutup di bawah distorsi ruang. Segel luar angkasa, geliat ruang menjadi lebih intens. Ekspresi Medusa juga menjadi semakin serius. Itu lama kemudian sebelum segel tangannya tiba-tiba berubah saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Ketika tangisannya terdengar, ruang di sekitarnya tiba-tiba mengeras saat fluktuasi yang tidak biasa dengan cepat menyebar. Akhirnya, itu menutupi seluruh lembah gunung. Mengikuti penyebaran fluktuasi ini, hisapan liar yang dipancarkan dari lembah perlahan-lahan disembunyikan. Medusa hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke lembah hanya untuk melihat bahwa itu kosong dari apapun. Tubuhnya bergerak dan perlahan berjalan menuju lembah. Ruang tiba-tiba bergetar saat tubuhnya mencapai batas tertentu. Sosoknya perlahan menghilang. Medusa yang menghilang perlahan muncul kembali di dalam lembah. Dia mengangkat kepalanya dan mengamati riak energi warna-warni di udara. Tangannya yang halus mengusap keringat di dahinya yang halus. Terlepas dari kekuatannya saat ini, dia masih harus menghabiskan banyak tenaga untuk mengunci ruang lembah ini. Namun, untungnya aktivitas di tempat ini disembunyikan sekali lagi. Jika tidak, itu pasti akan menarik berbagai binatang ajaib yang kuat jika waktu terus berjalan. Meskipun Medusa tidak takut, jika dua orang yang melakukan retret di dalam lembah terpengaruh oleh pertempuran, hasilnya akan agak tidak menguntungkan. Dengan cara ini, bahkan jika ada seseorang atau binatang ajaib yang terbang di atas lembah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan petunjuk apapun dari lembah itu selama kekuatan mereka belum melebihi kekuatanku. Kedua orang ini benar-benar tidak mengizinkan seseorang untuk bersantai. Medusa sekali lagi duduk bersila di atas batu besar dan tertawa getir pada dirinya sendiri. Setelah suaranya terdengar, Medusa perlahan menutup matanya dan mulai pulih dari kelelahan yang luar biasa dari sebelumnya. Lembah yang ruangnya telah disegel menyembunyikan fluktuasi intens itu dengan bantuan Medusa. Namun, pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Kepompong cahaya di dalam lembah dan Xiaoyan di gua berulang kali menyerap sejumlah besar energi darinya. Waktu diam-diam berlalu di bawah keheningan ini di mana setiap hari adalah pengulangan dari yang sebelumnya. Tanpa disadari, 3 bulan telah berlalu sejak retret Xiaoyan. Namun, 2 orang di dalam lembah masih tidak menunjukkan tanda-tanda sedikit pun untuk keluar dari retret mereka. Hal ini menyebabkan Medusa merasa sangat tidak berdaya. Waktu dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang.
Ketika waktu yang berlalu di dalam lembah telah mencapai bulan keempat, Medusa, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya. Wajah cantiknya sedingin es. Pada saat ini skala ular 7 warna tiba-tiba muncul di dahinya yang halus. Selain itu berulang kali memancarkan cahaya warna-warni yang redup. Tangan halus Medusa dengan lembut mengusap 7 sisik berwarna di dahinya. Auranya telah berubah agak kacau untuk pertama kalinya. Skala ini dibuat dari tapak roh yang dia simpan di dalam altar ras ular orang. Hanya dukun dari ras ular orang yang bisa memberitahunya tentang sesuatu melalui pembakaran benang roh ini. Biasanya, ini adalah ukuran yang akan diambil oleh dukun hanya ketika suku itu benar-benar menghadapi bahaya besar. Meskipun telah menjadi kepala ras ular orang selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya metode pemanggilan ini digunakan. Dari kelihatannya, masalah besar memang telah menimpa ras manusia ular. Medusa menghirup udara dalam-dalam sebelum tiba-tiba berdiri. Namun, ketika tatapannya menyapu kepompong cahaya dan gua, dia ragu-ragu sejenak. Setelah merenung lama, dia tidak segera pergi. Sebagai gantinya, dia melompat dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menempatkan space lock yang sangat aman di langit lembah ini. Aku telah meningkatkan pertahanan untuk kalian berdua. Seharusnya cukup untuk melindungi Anda berdua saat Anda maju ke sini. Kali ini, tampaknya ras ular manusia telah bertemu dengan bencana besar. Saya harus kembali kepada mereka. Setelah saya menyelesaikan masalah saya akan kembali ke sini. Medusa hanya menghela nafas lega setelah menyelesaikan semua tugas ini. Dia meletakkan gulungan di atas batu besar tempat dia berlatih. Setelah itu, dia menggosok sisik ular berwarna 7 panas di dahinya. Rasa dingin dan niat membunuh yang melonjak secara bertahap muncul di wajahnya yang cantik. Tubuhnya bergerak, menyerbu melalui segel di angkasa, dan dengan cepat menghilang. Bab 751, Pengamatan Spiritual Mendalam. Setelah Medusa pergi, lembah menjadi benar-benar sunyi. Kunci ruang di langit telah menyebabkan lembah kecil menjadi tempat yang terisolasi dari dunia luar. Tidak ada yang akan secara tidak sengaja menyerbu ke tanah yang tenang ini. Namun, selain kurangnya suara keberangkatan Medusa tidak begitu banyak menyebabkan gelombang di dalam lembah. Tumpukan pecahan batu di atas pintu masuk gua itu masih tidak memiliki respons. Kepompong cahaya yang sangat besar di dalam lembah juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Meskipun tampak mirip dengan masa lalu, siapapun dengan persepsi spiritual yang sangat kuat akan dapat menemukan bahwa dua aura yang luar biasa kuat ini disembunyikan secara diam-diam, menunggu saat mereka akan dilahirkan kembali. Meskipun lembah telah memelihara beberapa binatang ajaib, mereka tidak berani mengambil setengah langkah pun ke lembah yang dalam karena tekanan yang dipancarkan oleh kepompong ringan. Mereka juga tidak berani mengeluarkan suara gemuruh yang terlalu keras, takut akan mengganggu keberadaan yang memenuhi mereka dengan rasa takut yang besar. Oleh karena itu, bagian dalam lembah telah berubah menjadi tempat di mana manusia dan binatang langka. Rumput liar di lembah dengan cepat tumbuh di bawah pengaruh energi padat. Pada akhirnya, rumput liar menyapu kepompong ringan. Itu terus terjalin untuk membentuk jaring berwarna hijau di sekitar gua gunung dan kepompong cahaya. Dengan cara ini, kehancuran ditambahkan ke lembah ini. Hanya pusaran energi warna-warni yang sangat besar di udara yang memancarkan kehidupan. Waktu dengan cepat mengalir melewati lembah dalam yang terisolasi dari dunia luar ini. 1 hari setelah masa lalu yang lain. Musim semi menghilang dan musim gugur tiba. Tanpa disadari, sekitar setengah tahun telah berlalu sejak Medusa pergi. Dengan menghitung waktu yang lalu, retret Xiaoyan dan Zian hampir mencapai 1 tahun. Meskipun waktu yang begitu lama telah habis, masih tidak ada sedikit pun aktivitas yang tidak biasa dari lembah. Lembah sunyi yang sunyi tampaknya telah dengan diam-diam melupakan mereka. Medusa tidak kembali selama setengah tahun ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya.
Rumput liar masih tumbuh di mana-mana di dalam lembah yang dalam. Jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, itu akan segera menempati seluruh lembah gunung dalam waktu singkat. Akhirnya, ia akan mengikuti dinding gunung dan memanjat keluar, muncul seperti ular hijau buta saat menyebar. Waktu dengan tenang mengalir di dalam lembah yang dalam dan sunyi. Pada hari tertentu, sedikit gerakan tidak biasa yang berbeda dari monoton biasanya akhirnya muncul di lembah yang dalam. Orang bisa melihat pusaran energi besar yang perlahan berputar di langit tiba-tiba mulai berhenti berputar secara bertahap. Energi luar biasa mengalir seperti badai sebelum akhirnya berubah menjadi dua pilar energi seperti gunung. Salah satu pilar energi ini menyerbu ke lembah yang sekarang disembunyikan oleh rumput liar, sementara yang lain mendarat di kepompong ringan yang ditutupi oleh rumput liar. Kedua pilar energi yang berukuran lebih dari 10 kaki ini memotong udara. Udara mengeluarkan suara sobek yang tajam saat mereka melakukannya. Dari sini, sudah cukup untuk melihat energi besar macam apa yang terkandung di dalam dua pilar energi ini. Di bawah energi yang begitu besar, rumput liar di dalam lembah tiba-tiba layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa napas pendek, itu benar-benar kembali seperti semula. Kepompong besar berwarna ungu muda di lembah dan gua gunung yang terhalang oleh pecahan batu perlahan muncul kembali. Salah satu dari dua pilar energi besar memasuki kepompong cahaya sementara yang lain memasuki gua. Mereka segera berhenti melakukan gerakan tidak biasa lainnya setelah itu. Pusaran energi di udara sudah benar-benar menghilang. Energi alam yang kuat di lembah juga secara bertahap kembali ke keadaan normal. Dari tampilan situasinya, sepertinya dua orang yang membutuhkan energi yang sangat besar telah mencapai tahap di mana mereka kenyang. Kepompong cahaya di dalam lembah berubah warna yang semakin dalam setelah menyerap pilar energi yang sangat besar itu. Beberapa segel aneh secara bertahap muncul di permukaan kepompong ringan. Cahaya yang secara bertahap dipancarkan dari segel ini tampaknya cukup misterius. Tidak ada aktivitas lain setelah perubahan ini terjadi di dalam lembah. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi berlalu. Di dalam gua, yang pintu masuknya tertutup rapat oleh tumpukan pecahan batu, mata yang telah tertutup selama hampir 1 tahun akhirnya bergetar sedikit saat perlahan terbuka. Badai penuh kilat melintas di matanya yang hitam pekat satu demi satu saat terbuka. Pada saat itu, bahkan udara di dalam gua gunung yang khusyuk mengeluarkan sedikit suara berderak. Aura agung yang telah diam selama hampir 1 tahun akhirnya menjadi seperti harimau yang ganas mengikuti pembukaan matanya. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya, menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Bahkan gua gunung mulai bergetar di bawah aura agung yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Banyak garis retakan seukuran lengan yang tebal menyebar seperti jaring laba-laba dari tempat pemuda berjubah hitam itu duduk dengan kaki disilangkan. Akhirnya, mereka menyebar ke setiap sudut gua. Retakan! Suara kecil tiba-tiba muncul saat pemuda berjubah hitam itu duduk di atas batu hijau. Segera, banyak garis retakan kecil muncul. Setelah itu, mereka dengan cepat menyebar ke seluruh batu hijau sebelum batu hijau itu pecah. Itu berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya di tengah gemuruh rendah dan dalam. Pria muda berjubah hitam yang duduk di atas batu hijau itu tidak bergerak sedikit pun meskipun itu pecah. Kedua kakinya digantung di udara kosong dan dia terus mengapung di udara dalam hal ini tanpa meminjam kekuatan eksternal apapun. Ini adalah kekuatan Do Huang ya, tangan Xiao Yan perlahan bergerak. Dia merasakan semburan gunung yang megah seperti Do Uki meletus di dalam tubuhnya. Sebuah busur samar merembes keluar dari sudut mulutnya. Pada saat ini, semacam perasaan heroik memiliki semua yang dipegang di tangan seseorang muncul di dalam hatinya. Kekuatan spiritual yang kuat menyapu dengan cara seperti kilat dan menyebar ke segala arah seperti badai dengan tubuhnya di tengah. Kekuatan spiritual yang kuat dengan cepat menyebar keluar dari gua dan membungkus seluruh lembah di dalamnya. Menggunakan kekuatan spiritual untuk memindai tempat itu,
Xiaoyan dapat melihat kepompong berwarna ungu yang sangat besar di dalam lembah. Terlebih lagi, karena dia mengandalkan kekuatan spiritual yang sensitif, dia samar-samar bisa merasakan kehidupan yang kuat di aglomerasi di dalam kepompong. Kekuatan spiritual menyebar ke lembah. Namun, itu tidak berhenti karena ini. Sebaliknya, itu terus menuju ke pegunungan Magical Beast yang sangat besar dan menyebar di atasnya. Setelah penyebaran kekuatan spiritualnya, adegan yang tak terhitung jumlahnya tercermin di dalam kepala Xiaoyan. Tentu saja, ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat di dalam pegunungan binatang buas ajaib. Oleh karena itu, pemindaian spiritual yang sombong oleh Xiaoyan ini tidak luput dari perhatian mereka. Karena hal inilah pegunungan yang luas segera mulai memancarkan banyak raungan marah yang mengguncang bumi. Jumlah yang tak terhitung jumlahnya dari Magical Beast peringkat rendah mulai bergetar di tengah raungan ini. Meskipun bisa merasakan pemindaian spiritual Xiaoyan, sebagian besar binatang ajaib yang kuat ini, dengan pengecualian yang memiliki kemampuan khusus, tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada roh Xiaoyan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual Xiaoyan tidak menerima serangan sekecil apapun selama pemindaian tempat yang sombong ini. Kekuatan spiritual yang agung tersebar di radius 50 km. Namun, ini tampaknya menjadi batas yang sulit. Akibatnya, kekuatan spiritual Xiaoyan mengalami kesulitan maju bahkan 1 inci setelah menyebar untuk mencakup gunung. Pikiran Xiaoyan tergerak setelah melihat ini. Kekuatan spiritual yang telah menyebar mulai menyusut seperti kilat seperti air banjir. Dengan beberapa napas, itu benar-benar menyusut kembali ke tubuhnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit setelah kekuatan spiritual sepenuhnya kembali ke tubuhnya. Dia menghela napas panjang dan baru saja ingin mencoba menyatukan kekuatan spiritualnya jauh di dalam dirinya ketika sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Jarinya dengan lembut menyentuh jejak api putih pekat di dahinya. Beberapa gemetar yang tidak diketahui diam-diam muncul jauh di dalam jiwanya. Xiaoyan menghirup udara lembab dalam-dalam. Matanya berkedip sedikit sebelum mereka segera menyipit. Pikirannya tiba-tiba bergerak dan kekuatan spiritual yang agung sekali lagi tersapu. Namun, itu tidak menyebar kali ini. Sebaliknya, itu mengalir ke segel api di dahinya. Kekuatan spiritual Xiaoyan baru saja masuk ke segel api ketika suara rendah, dalam, teredam meledak dengan ledakan di dalam pikirannya. Segera, matanya menjadi hitam dan jalan kecil yang terbentuk dari api putih pekat muncul di depannya. Ada kegelapan tanpa dasar yang dalam di kedua sisi jalan kecil itu. Sepertinya tidak ada akhir dari jalur api kecil itu sekilas. Tubuh Xiaoyan bergerak dan tidak ragu-ragu saat dia bergegas menyusuri jalan api kecil. Ketika kekuatan spiritual dari sebelumnya telah mencapai titik tertentu, penggunaan kekuatan spiritualnya tampak jauh lebih jelas. Jalan kecil itu memang panjang. Namun, di bawah kecepatan kekuatan spiritualnya, yang lebih cepat dari kilat, hanya diperlukan lebih dari 10 menit sebelum lubang api muncul di ujung jalur api kecil. Kekuatan spiritual Xiaoyan sedikit gemetar sebelum menyerang dengan kejam. Roh Xiaoyan menyerbu ke dalam lubang api. Api putih pekat yang mencolok tiba-tiba menghilang. Menggantinya adalah kegelapan yang sangat menekan. Tempat gelap ini tampaknya merupakan aula yang sangat besar. Aula itu begitu luas sehingga agak menakutkan. Sebuah pilar batu yang panjangnya lebih dari 1000 kaki mencapai langit saat menopang aula yang luar biasa besar ini. Aula ini ditutupi dengan kumpulan cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang terbungkus dalam cahaya hijau giok. Roh Xiao yang menyapu mereka dan terkejut menyadari bahwa kelompok cahaya itu sebenarnya mengandung tubuh spiritual yang hidup di dalam masing-masing dari mereka. Semangat Xiao yang menggelinding hebat karena pemandangan yang mengejutkan ini. Semangatnya dengan cepat menyapu tempat itu. Sesaat kemudian, keterkejutannya tiba-tiba menggumpal pada sekelompok cahaya hijau giok yang berada di dekat tempat tengah aula besar. Di dalamnya ada seorang lelaki tua yang matanya tertutup rapat.
Hal yang menyebabkan badai muncul di dalam hati Xiao Yan adalah bahwa lelaki tua ini adalah Yao Lao yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Ini adalah apakah Hall of Souls? Roh Xiao Yan mengeluarkan suara yang membosankan. Saat suaranya baru saja terdengar, ruang di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Segera, ruang itu meledak seperti cermin yang pecah. Kekuatan spiritual yang menakutkan yang bahkan tidak dapat ditahan oleh ruang angkasa yang membawa kegelapan yang luar biasa pekat tiba-tiba meletus. Kontak belaka dengan itu menghancurkan sisa-sisa spiritual Xiao Yan menjadi ketiadaan.